Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana ni'matal imani wal islam. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahmalana illa ma fahamtalana innaka antal jawabul karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Keluarga besar Karisma Bangsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita, berupa nikmat Islam, berupa nikmat iman, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan yang selalu penuh berkah insya-Allah. Kemudian juga tak lupa kita terus selalu lapaskan lidah kita untuk terus bersolawat, menyampaikan solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan solawat yang terus kita lapaskan, baik dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, maupun dalam kondisi berjalan, mudah-mudahan itu menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Keluarga besar Karisma Bangsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Kalau ditanya gimana kita bisa tahu kemuliaannya, ini yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita bisa tahu tentang kemuliaan Ramadan? Tentu kita harus mulai menyadari bahwa kemuliaan hanya bisa kita ketahui. Kebesaran bulan Ramadan hanya bisa kita pahami ketika kita melapangkan diri kita, mengharuskan dan mewajibkan diri kita mulai membaca tentang bagaimana Ramadan itu sendiri, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya lagi, kira-kira amalan apa yang harus kita lakukan di bulan puasa ini? Tentu ini sesuai dengan kapasitas atau sebagaimana Allah dalam suatu hadis yang mengatakan wattaqullaha mastata'tum, ya. Wattaqullaha mastata'tum. Wattaqullah haitsuma kunta, ya. Yang dalam suatu ayat ini mengatakan bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Dalam suatu riwayat yang lain juga dikatakan bertakwalah kita sesuai dengan kapasitas atau kemampuan yang kita miliki. Artinya apa? Bulan Ramadan jangan justru membuat kita sulit, tapi jadikanlah Ramadan ini bisa membuat kita menjadi bangkit, baik secara spiritual maupun secara sosial. Kalau kita tarik lagi bagaimana bangkit secara spiritual, ini yang menjadi titik poin dari perjumpaan kita pada hari ini. Pertama adalah bagaimana kita Ramadan ini, kita tidak lagi berbicara masalah kewajiban apa yang harus saya lakukan, tapi kita sudah mulai masuk kepada kata-kata amalan sunnah apa yang akan terus kita jaga, yang akan terus kita lakukan sampai nanti menjelang akhir Ramadan atau bahkan nanti menjadi kebiasaan kita dalam sehari-hari sampai hayat kita menjemput. Keluarga besar Karisma Bangsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bulan Ramadan ini sudah masuk kepada level bagaimana kita berbicara mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka titik poinnya adalah kita harus mulai baca bagaimana awal bangunnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau melakukan sahur seperti apa, ketika beliau melakukan tahajud seperti apa, ketika beliau melakukan amalan sunnah sebelum sholat subuh seperti apa. Begitu seterusnya tiap hari sampai seperti apa melakukan sholat duhanya, seperti apa membaca Al-Qur'annya, dan seperti apa mengamalkan sunnah-sunnah yang lain. Sehingga apa? Ini yang hanya bisa kita lakukan sehingga kita benar-benar merasakan nikmat daripada bulan Ramadan itu. Nikmat yang Allah janjikan dalam Al-Quran terhadap bulan Ramadan.
begitu juga janji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap bulan Ramadan itu sendiri. Keluarga besar karisma bangsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cobalah kita masuk. Di dalam bulan Ramadan ini ada banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya nanti ada yang disebut dengan Nuzulul Al-Qur'an. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sendiri. Kalau dari pertanyaan, mohon maaf Ustadz, mohon maaf Bapak, saya belum bisa pandai baca Al-Qur'an. Mohon maaf, saya hanya bisa baca Al-Quran terbata-bata. Inilah kesempatan. Bulan Ramadan ini, bahkan kita baca satu kata ayat pun, satu kata huruf pun dari Al-Quran itu semua dinilai pahala berkali lipat ganda. Belum lagi kalau kita melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya, maka kelipatan pahala yang Allah akan ganjarkan kepada kita sangat besar dan sangat besar sekali. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat hadis qudsi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya puasa atau ibadah puasa merupakan amalan yang langsung Allah yang akan memberikan ganjaran dan balasan kepada pelakunya atau yang mengamalkannya. Nah, inilah kesempatan bagi kita. Bulan Ramadan ini, ayo kita jadikan kesempatan bagi kita untuk menjadi soleh secara pribadi, dan tentunya juga kita berharap mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, bacaan Al-Quran walaupun mungkin terbata-bata yang kita lakukan, itu akan menjadi catatan kebaikan bagi kita untuk kita di akhirat nanti. Begitu juga kalau kita perhatikan, insya Allah dengan kita rajin melakukan ibadah-ibadah bisa barangkali menjadi wasilah untuk teman-teman, untuk kerabat, untuk anak-anak tertarik membaca Al-Quran, tertarik untuk melakukan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga besar karisma bangsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Poin pentingnya adalah bagaimana kita menghidupkan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang sunnah. Yang sunnah untuk kita insya Allah, karena dalam suatu riwayat dikatakan, karena hanya dengan amalan sunnah itulah yang akan membuatkan ikatan cinta kita antara kita dengan Nabi Muhammad SAW tumbuh dan berkembang. Sekian dulu dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas dan kurang berkenan. Billahi taufiq waridhah walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.